Efek rumah kaca. Apa yang kalian rasakan ketika berada dalam ruangan tanpa AC atau kipas angin? Tentunya terasa panas, bukan? Di luar ruangan, kita juga masih sering merasakan udara panas yang membuat kita tidak betah terlalu lama berada di luar. Kedua hal tersebut merupakan dampak kecil dari adanya fenomena alam yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Istilah rumah kaca tidak asing, bukan? Apa itu rumah kaca? Rumah yang terbuat dari kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah relatif hangat. Prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita, sehingga dikenal dengan namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena gas-gas alam yang tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian radiasi panas yang dipancarkan permukaan bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca. Bumi memiliki atmosfer, namun di atmosfer bumi tersebut banyak terdapat gas rumah kaca. Sinar matahari yang disinarkan ke bumi, sebagian dari sinar radiasi matahari tersebut dipantulkan kembali keluar angkasa. Namun sebagian lagi dari sinar radiasi tersebut terserap oleh bumi karena terperangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, sehingga menyebabkan bumi menjadi hangat bahkan panas. Gas-gas rumah kaca antara lain karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan sulfur hexafluorida. Kenaikan konsentrasi gas CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk melakukan absorpsi. Metana dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama sapi, sebagai hasil dari pencernaan. Gas ini efeknya lebih parah dari CO2, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan CO2. Nitrogen dioksida adalah gas insulator panas yang sangat kuat yang dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan olah lahan pertanian. Nitrogen dioksida dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida. Klorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon. Gas ini dihasilkan oleh pendingin-pendingin yang menggunakan freon seperti AC dan kulkas. Gas ini selain mampu menahan panas juga mampu mengurangi lapisan ozon. Gas yang berguna untuk menahan sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Kandungan ozon di angkasa menipis dan mengakibatkan lubang di kutub utara dan kutub selatan, sehingga sinar UV mampu menerobos masuk atmosfer dan menyebabkan terjadinya radiasi. SF6 atau sulfur hexafluorida, pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi. Emisi gas rumah kaca, proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang dapat memicu meningkatkan gas-gas rumah kaca. Dampak efek rumah kaca ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya terjadi pemanasan global yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti perubahan iklim dan cuaca, banjir di mana-mana, kekeringan di daerah yang tidak biasanya terjadi, lapisan ozon menipis, ekosistem terganggu, dan masih banyak permasalahan lain yang terjadi. Dampak positifnya yaitu gas-gas rumah kaca berdampak positif karena tanpa adanya gas-gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya pada planet Mars, bumi akan menjadi sangat dingin apabila tidak ada gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Adanya gas-gas rumah kaca membuat bumi menjadi hangat dan nyaman untuk ditinggali.